Hai Sobat DP3APPKB, pada tanggal 20 Mei 2022, DP3APPKB mendampingi Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan yang berada di Kelurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, dalam rangka penguatan Kampung Keluarga Berkualitas dan peringatan Harganas tahun 2022 ya Sob. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kampung keluarga berkualitas dan juga untuk melihat dampak perkembangan yang ada di masyarakat desa dengan dibentuknya kampung keluarga berkualitas Sob. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan juga dapat merefresh kembali akan harapan terbentuknya kampung keluarga berkualitas ya Sob. Harapan dari terbentuknya kampung keluarga berkualitas yaitu untuk menjadikan kampung keluarga berkualitas menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menjadi titik penggerakan dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi antar lintas sektor. Tim Yuri dalam kegiatan ini tidak hanya dari BKKBN loh Sob, melainkan dari berbagai lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas Sob. Tim Yuri pada kegiatan ini terdiri dari perwakilan BKKBN Pusat, TPPKK Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, dan yang terakhir adalah perwakilan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Rangkaian kegiatan pertama pada hari ini adalah penyampaian paparan selayang pandang terkait Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan Sob. Paparan disampaikan oleh Ketua Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan, Legiman Yogo Pranoto. Dalam paparannya, beliau memaparkan terkait gambaran umum, kepesertaan KB, kepesertaan kegiatan Tribina, anggaran, inovasi, dan juga produk unggulan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas. Rangkaian kegiatan penilaian penguatan Kampung Keluarga Berkualitas dan peringatan Harganas tahun 2022 ini tidak berhenti pada paparan Ketua Kampung Keluarga Berkualitas saja ya Sob. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian administrasi, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke rumah anak yang sempat terdeteksi stunting. Berkat program inovasi ternak lele untuk pencegahan stunting, anak yang mengalami stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan dapat ditopang asupan protein dan nutrisinya melalui hasil ternak lele. Alhamdulillah, kasus stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan dalam kurun waktu tahun 2020-2021 tidak ditemukan Sob. Selanjutnya, tim Yuri juga diajak untuk mengunjungi produk UPPKA Durian hasil dari binaan Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan ya Sob. Produk unggulan dari UPPKA Durian adalah jamu tradisional nih Sob. Rempah-rempah yang digunakan sebagai bahan baku jamu tradisional ini ditanam langsung oleh anggota UPPKA loh Sob. Selanjutnya, rempah-rempah tadi dibawa ke rumah produksi untuk diolah oleh anggota UPPKA. Ada 2 varian jamu yang diproduksi UPPKA ini. Varian jamu yang diproduksi UPPKA Durian terdiri dari varian bubuk dan varian cair ya Sob. For your information nih Sob, saking majunya produksi jamu UPPKA, akhirnya Kampung Dingkikan juga menamai dirinya sebagai Kampung Jamu loh Sob. Kegiatan penilaian penguatan Kampung Keluarga Berkualitas dan peringatan Harganas tahun 2022 ini ditutup dengan penyampaian kesan dan pesan oleh tim Yuri. Semoga dengan usainya pelaksanaan penilaian ini semakin memotivasi Kampung Keluarga Berkualitas Dingkikan untuk terus bebenah sehingga dapat menjadi kampung keluarga berkualitas yang berkualitas, menjadi pusat kegiatan masyarakat, dan dapat menjadi titik penggerakan dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi antar lintas sektor ya Sob. Amin. Sugeng rawuh di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 900.000 jiwa terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Guna mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Bantul menetapkan 5 misi yang salah satunya adalah mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terlihat melalui berbagai program yang digulirkan dari berbagai sektor dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, di antaranya yakni Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga yang sengaja dibentuk sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Kapanewon dan Kalurahan Ramah Anak adalah sebuah komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak anak. Deklarasi Kapanewon dan Kalurahan Ramah Anak telah dilangsungkan Maret lalu sebagai wujud kesatuan gerak antara pemerintah Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan. Dari sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong terwujudnya sekolah yang ramah anak. Komitmen ini dituangkan dalam Deklarasi Akbar Sekolah Ramah Anak yang diikuti 1.516 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA. Dari sektor perekonomian, keberadaan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI di Kabupaten Bantul sejak tahun 2021 menjadi bukti perhatian dan peran pengusaha pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hadirnya PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Bantul juga menjadi bagian dari keseriusan kami. Telah tersedia layanan PISA di Kabupaten Bantul seperti ruang baca anak di perpustakaan daerah, ruang audiovisual, ruang bermain ramah anak, pojok baca digital, dan aplikasi PISA online. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan ruang bagi anak untuk berwisata, bermain, dan berkreasi dengan kemampuan yang mereka miliki serta mengekspresikannya dalam berbagai kegiatan melalui ruang-ruang publik yang mendukung seperti Taman Milenial, Taman Masjid Agung Manunggal Bantul, Taman Bermain Papan Santai Opak Code atau Pantai Pak D, serta berbagai macam fasilitas olahraga yang dapat digunakan untuk anak-anak. Dalam bidang budaya, berbagai macam event budaya diselenggarakan dengan melibatkan anak-anak. Festival Dalang Cilik, pentas pertunjukan budaya anak dalam berbagai event merupakan salah satu wujud menanamkan budaya luhur pada diri anak. Mulai tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bantul menggulirkan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan atau P2BMP yang peruntukannya diantaranya adalah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan seperti pengelolaan posyandu, PAUD, penanganan dan pencegahan stunting, serta pengurangan AKI dan AKB. Melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bantul optimis dapat mewujudkan cita-cita besarnya menjadikan Bantul sebagai kabupaten layak anak. Sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui regulasi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai bentuk dukungan kami adalah percepatan penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kami pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen mewujudkan Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Melalui inovasi penanggulangan stunting terpadu, pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya Dinas P3A-PPKB Kabupaten Bantul, berupaya menekan angka stunting di angka 14% setara dengan standar nasional. Cegah stunting dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan pemberian asupan gizi seimbang yang berguna bagi pertumbuhan. Cegah stunting. Bagi calon pengantin, periksalah kesehatan 3 bulan sebelum menikah di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan turunnya stunting, Kabupaten Bantul siap mewujudkan generasi emas dan keluarga yang berkualitas. Dek, piye sida taun iki? Manut, Mas. Wis wiwit SMP lho awake dhewe kuwi yang-yangan. Aja kesusu, rampoke sithik sekolahmu, ben temata masa depanmu. Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya meningkatkan usia perkawinan sehingga mampu meminimalisir pernikahan usia anak.
lingkungan pergaulan, peran orang tua dalam pendidikan dan penanaman moral mempunyai andil besar untuk menekan pernikahan usia anak. Menikah di usia yang cukup mendukung terwujudnya generasi emas Bantul yang sehat, berpendidikan, dan terbebas dari stunting. Hai Sobat DP3A PPKB, peringatan Hari Keluarga Nasional atau yang lazim disingkat dengan Harganas pada tahun 2022 telah usai digelar. Di Kabupaten Bantul, rangkaian Harganas 2022 diawali dengan kegiatan apel siaga Tim Pendamping Keluarga atau TPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. Dibuka oleh Wakil Bupati Bantul, kegiatan ini disisipi dengan penyerahan SK Tim Audit Kasus Stunting yang dengan adanya Tim Audit Stunting ini diharapkan menurunkan angka kasus stunting yang ada di Kabupaten Bantul. Rangkaian Harganas yang kedua adalah pelaksanaan pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia, pelaksanaan pelayanan KB terkhusus di Kabupaten Bantul berlangsung sangat meriah. Lebih dari 3.000 pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bantul mendaftar menjadi akseptor KB loh Sob. Ketua TPPKK Kabupaten Bantul, Ibu Hajah Emi Masruroh Abdul Halim Muslih, turut memantau jalannya pelayanan KB yang dipusatkan di Praktik Mandiri Bidan Tati Suprihatin dan Rumah Sakit Umum Nur Hidayah. Masih dalam rangkaian kegiatan Harganas, pada hari Selasa 21 Juni 2022, DP3A PPKB menggelar beberapa lomba ya Sob. Di antaranya adalah lomba kelompok KB, BKR, BKL, PIKR, UPPKA, IMP, KB Lestari 20 tahun, dan lomba PLKB ya Sob. Dibuka secara langsung oleh Kepala DP3A PPKB, Dr. Randa Nini Istitarini APT MPH. Pelaksanaan lomba dilaksanakan di Aula DP3A PPKB. Pelaksanaan lomba dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis 23 Juni 2022. Kriteria penilaian lomba ini adalah wawasan, pencapaian, dan inovasi peserta terhadap program Bangga Kencana. Lanjut ke rangkaian Harganas selanjutnya nih Sob. Kali ini ada kegiatan Festival Kampung KB. Kegiatan ini rampung digelar pada tanggal 27 Juni 2022 ya Sob. Dalam festival ini dilaksanakan lomba Kampung KB yang diikuti oleh 17 Kampung KB yang ada di 17 Kapanewon. 17 Kampung KB tersebut diantaranya adalah Kampung KB Baros, Karanganyar, Wonotinggal, Gumulan, Pintelan, Gunung Puyuh, Nogosari, Jambewangi, Rujukan, Kabrokan, Jungkikan, Janten, Cabean, Sanansari, Trukan, Mertosanan, dan juga Gadungan. Beragam produk unggulan ditampilkan dalam festival kali ini ya Sob. Mulai dari bakpia, abon, sabun cuci, kerupuk, dan masih banyak lagi Sob. Tak hanya berisi tentang lomba kampung KB dan juga pementasan kesenian tradisional, namun kegiatan pada siang tersebut juga diselingi dengan KIE pendewasaan usia perkawinan atau disingkat dengan PUP. KIE PUP disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, beliau Bapak Paidi. Di akhir rangkaian dilaksanakan puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tingkat Kabupaten Bantul pada tanggal 28 Juni 2022. Bertempat di Pasar Seni Gabusan, rangkaian pelaksanaan Hari Keluarga Nasional ke-29 ini resmi ditutup oleh Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Turut dibagikan juga hasil kejuaraan lomba PKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKA, IMP, KB Lestari 20 tahun, dan lomba PLKB,
yang waktu lalu telah usai dilaksanakan. Oh iya sob, Ketua TPPKK mengunjungi 25 stand UPPKA dari 17 Kapanewon yang tersebar di area Pasar Seni Gabusan. Di sela acara disajikan tarian tradisional dan pembagian door prize untuk menghibur peserta yang hadir pada kesempatan pagi ini. Acara Harganas tahun 2022 berlangsung lancar dan meriahnya sob. Semoga dengan digelarnya Harganas ini dapat membawa dampak positif bagi program Bangga Kencana di Kabupaten Bantul ya sob. Amin. Selamat datang di UPTD PPA Kabupaten Bantul. UPTD PPA Kabupaten Bantul merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dulunya UPTD PPA merupakan pusat pelayanan terpadu Arumdalu yang dibentuk dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2014. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala UPTD PPA Kabupaten Bantul bernama Silvi Kusuma Ningtyas. Di UPTD PPA Kabupaten Bantul memiliki SDM yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ASN dan non-ASN. Yang ASN, Kepala UPTD, Kasubag TU, dan penyuluh hukum. Untuk yang non-ASN, ada beberapa tenaga ahli, diantaranya konselor hukum, psikologi, mediator, peksos, dan pengemudi operasional Molin. Kemudian yang non tenaga ahli ada pengaduan, pengadministrasi umum Humas. Dengan SDM yang kita miliki, kita akan berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang tertuang di 6 pelayanan UPTD PPA. Dalam mencapai keberhasilan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, kita tidak bisa bekerja dengan sendirinya, tetapi kita perlu berjejaring dengan OPD terkait, Polres, RSUD, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lembaga pemerintah lainnya. Sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak, kita akan memberikan pelayanan dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun, sehingga warga masyarakat tidak merasa takut untuk melapor ke UPTD PPA. Saya pekerja sosial di UPTD Kabupaten Bantul. Saya bertugas untuk melakukan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan laporan daripada masyarakat. Dari korban tersebut kita lakukan asesmen penggalian kebutuhan daripada kasus yang sedang dialami oleh korban. Dari hasil asesmen kita dapat melakukan berbagai macam pendampingan yang kami lakukan, diantaranya pendampingan sosial dan pendampingan psikososial. Saya Muhammad Zainul sebagai Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, mitra kerja dari Dinas Sosial P3A, khususnya kepanjangan tangan dari UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam rangka upaya penjangkauan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan
yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Bisa saja terjadi bahwa laporan itu dari masyarakat langsung ke saya sebagai Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Kemudian kami informasikan kepada UPTD PPA Kabupaten Bantul untuk ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UPTD, atau bisa saja terjadi sebaliknya. Nah, kemudian hasil dari kami penjangkauan awal dalam proses asesmen awal ini kami laporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPTD PPA Kabupaten Bantul untuk selanjutnya ditindaklanjuti lebih jauh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Bantul. Bagi korban kekerasan yang membutuhkan rumah aman, kami menyediakan shelter yang di dalamnya terdapat fasilitas sarana dan prasarana bagi korban. Pada shelter tersebut, kami memberikan kegiatan keterampilan kepada korban agar korban tidak merasa bosan. Kami juga melakukan rujukan kepada korban yang membutuhkan tindak lanjut berupa rehabilitasi sosial. Rujukan tersebut kami lakukan di lembaga baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Saya Nobelina Adi Condro dan saya Ratna Palupi. Kami psikolog di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Kami bertugas untuk melakukan proses pemulihan pada korban kekerasan baik anak maupun perempuan di wilayah Kabupaten Bantul. Proses pendampingan yang kami lakukan bertujuan untuk melakukan proses pemulihan untuk anak dan perempuan dalam bentuk konseling pada perempuan dan anak maupun keluarganya. Selain itu, kami juga melakukan program trauma healing bagi korban kekerasan anak. Psikoedukasi juga kami lakukan baik di sekolah maupun di masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul. Kami membantu pihak kepolisian untuk melakukan penggalian data kepada korban dengan asesmen dan melakukan intervensi serta membuat laporan pemeriksaan psikologis bagi kepentingan peradilan. Harapan kami, korban dapat kembali pulih dan melakukan perannya di dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ani Suparjati, jabatan sebagai konselor hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul. Tugas kami mendampingi korban yang berhadapan dengan hukum, baik anak dan perempuan sebagai korban dan anak dan perempuan sebagai saksi. Di tingkat kepolisian, kita melakukan pendampingan ketika melakukan laporan polisi dan BAP korban ataupun saksi. Di tingkat peradilan ataupun persidangan, kita mendampingi di persidangan ketika korban dimintai keterangan sebagai saksi ataupun korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarso. Saya adalah salah satu perangkat di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Saya selaku mediator di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Seorang mediator harus bersifat netral, tidak memihak. Kita juga tidak boleh diintervensi. Kita independen dan tidak mempunyai kepentingan. Kita mencoba win-win solution. Kita mencoba yang terbaik untuk masyarakat itu sendiri. Ketika sudah terjadi kata sepakat, kita buatkan sebuah berita acara untuk kedepannya saling bisa dihormati dan itu menjadikan kesepakatan bersama para pihak yang berperkara. Artinya hasil dari kesepakatan itu juga sudah mempunyai kekuatan hukum. Sehingga kami sampaikan kepada khalayak, silahkan untuk datang di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Saya yakin bahwa semua masalah
semua kasus bisa kita selesaikan dengan win-win solution. Kita tidak berbayar dan juga semuanya beretikat baik dengan kesepakatan bersama. Setelah pendampingan dirasa cukup, kami lakukan terminasi yang berarti korban sudah selesai mendapatkan layanan di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Bersama UPTD PPA Kabupaten Bantul, kita tingkatkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Bersama UPTD PPA Bantul, stop kekerasan. Hai Sobat DP3A PPKB, hari ini Senin 16 Februari 2022, DP3A PPKB menggelar BIMTEK kepada Kadar Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang disingkat dengan PKDRT. Peserta dari BIMTEK Kader PKDRT ini adalah Kader PKDRT Tuti Barat yang terdiri dari 25 Kader PKDRT Kalurahan dan juga 17 Kader PKDRT Kapanewon. For your information nih Sob, BIMTEK untuk 50 kader PKDRT Tuti Timur dan Tuti Tengah telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun lalu ya Sob.
Peserta yang hadir juga diberi leaflet tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada kader PKDRT tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oh ya sob, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan BIMTEK ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ya sob. Dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas DP3A PPKB, beliau Ibu DRA Sri Nuryanti MSI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak pada tahun 2021 di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi. Sehingga dengan adanya BIMTEK ini, beliau mengharapkan agar kader PKDRT dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini sedianya akan dilaksanakan dalam 2 hari ya sob, hari ini dan besok Kamis. Narasumber dalam BIMTEK kali ini adalah Ibu Dwi Pudianingsih, SSN. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kader PKDRT diharapkan bisa mempengaruhi dan memotivasi masyarakat di lingkungannya untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga misi Bupati terkait Kabupaten Layak Anak dapat tersukseskan. Dengan dilaksanakannya kegiatan BIMTEK pada kader PKDRT ini, diharapkan kader dapat melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ya sob. Dan juga kader PKDRT juga diharapkan dapat memahami dan mengerti tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi, sehingga angka kekerasan dalam rumah tangga, terkhusus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dapat menurun.